Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Radianatala dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya sebagai tim pro. Kali ini saya akan mendukung ada emosi pada siang hari ini, yaitu Dewan ini mewajibkan semua sekolah untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anak dari usia PAUD terlepas dari persetujuan orang tua. Dewan juri yang terhormat, saya akan menggarisbawahi beberapa kata penting di dalam mosi tersebut. Yang pertama adalah pendidikan seks. Pendidikan seks sendiri adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi dengan tujuan menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual dapat dikurangi ataupun dicegah. Selanjutnya adalah kata yang kedua, yaitu PAUD. PAUD sendiri adalah pendidikan anak usia dini, yaitu adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 3-6 tahun dengan tujuan pemberian rangsang pendidikan untuk pertumbuhan anak baik secara jasmani maupun rohaninya. Dewan juri yang terhormat, dapat kita lihat dari status quo pada saat ini di mana kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual pada anak di Indonesia ini sangat memprihatinkan karena angkanya yang terus meningkat tiap tahunnya dan kondisinya yang semakin parah. Dengan begitu maka adanya mosi pada siang hari ini. Oleh karena itu mosi pada siang hari ini sangatlah penting untuk dibahas dan saya sangat setuju ada mosi pada siang hari ini, yaitu Dewan ini mewajibkan semua sekolah untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anak dari usia PAUD terlepas dari persetujuan orang tua. Karena pentingnya kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak yang harus dikurangi. Oleh karena itu haruslah diberikan pengajaran atau pendidikan seks kepada anak-anak dari usia dini. Dan juri yang terhormat, saya akan membawakan 3 poin argumen untuk mendukung adanya mosi pada siang hari ini. Yang pertama adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang sangat memprihatinkan. Yang kedua adalah internet yang semakin maju. Dan yang ketiga adalah pendidikan seks yang tabu bagi anak. Dewan juri yang terhormat, saya akan menjelaskan satu persatu poin argumen saya. Yang pertama adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang memprihatinkan. Kasus kekerasan seksual pada anak biasanya terjadi karena anak tersebut tidak tahu organ apa saja yang penting bagi dirinya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan bagaimana cara menghindari orang lain yang mencurigakan terhadap dirinya. Oleh karena itu pentingnya pendidikan seks untuk diajarkan kepada anak sejak dari usia dini atau sejak dari PAUD, agar dia dapat membela dirinya dan mengetahui organ-organ apa saja yang penting bagi anak tersebut yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selanjutnya adalah beberapa negara maju yang telah menerapkan pendidikan seks pada anak sejak usia dini telah menghasilkan hasil yang efektif. Dapat kita lihat saja contohnya pada negara Belanda. Di Belanda pendidikan seks diberikan kepada anak sejak dari usia 4-6 tahun. Dengan begitu, maka hasil yang dicapai oleh Belanda juga sangat luar biasa, di mana angka usia kehamilan muda di Belanda sangatlah minim. Hasil inilah yang diharapkan oleh Indonesia sehingga pelecehan ataupun kekerasan seksualnya juga semakin menurun dan tidak memprihatinkan. Selanjutnya adalah poin argumen saya yang kedua, yaitu internet yang semakin maju. Karena tidak diajarkannya di sekolah ataupun tidak diajarkan pendidikan seks di sekolah, anak-anak usia dini justru penasaran apa itu seks dan lain sebagainya dan mencari tahu melewat internet. Dan di internet tidak semua hal bisa dicari sesuai yang anak itu inginkan. Bahkan mungkin saja ia melihat yang tidak sesuai dengan umurnya dan belum boleh ia ketahui. Dan dengan begini justru bukannya baik terhadap anak tersebut, bisa saja lebih berpotensi untuk menyebabkan anak tersebut kecanduan terhadap hal-hal negatif yang tidak boleh dilihatnya sejak dini, seperti video porno ataupun hal-hal yang lain sebagainya yang tidak layak ataupun tidak boleh ia lihat. Selanjutnya yaitu mengapa tidak perlu persetujuan orang tua. Ya, karena orang tua tidak dapat memberikan pendidikan seks kepada anak di rumah karena orang tua masih menganggap hal-hal mengenai seks adalah hal-hal yang tabu, dan orang tua juga tidak dapat mengawasi anaknya full 24 jam atau full setiap apa yang dilakukan anak tersebut. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa anak tersebut melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Oleh karena itu pentingnya atau harusnya diajarkanlah pendidikan seks kepada anak dari usia PAUD terlepas dari persetujuan orang tua. Memasuki argumen saya yang ketiga, yaitu pendidikan seks yang tabu bagi anak. Orang tua biasanya hanya memberikan pendidikan seks kepada anaknya di rumah. Sebagai contoh,
hanya memberikan atau memberitahu bahwa seks sangatlah berbahaya apabila dilakukan tidak sesuai pada umurnya ataupun bukan muhrim. Dengan begitu anak-anak akan penasaran bagaimana seks dapat berbahaya, sedangkan orang tua tidak menjelaskan alasannya mengapa seks itu berbahaya. Dan anak-anak justru semakin penasaran dan yaitu tadi dapat berpotensi membuat anak mencari tahu tentang seks dan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah sekolah kurang mengajarkan pendidikan seks. Di mana dilihat sendiri di Indonesia sendiri, pendidikan seks di sekolah biasanya hanya diberikan diselingi pada pelajaran-pelajaran seperti bimbingan konseling ataupun moral dan lain sebagainya. Tapi itu bukanlah pelajaran wajib. Jadi anak-anak hanya sekedar tahu, tidak mendalami bagaimana pentingnya pendidikan seks kepada dirinya dan bagaimana pentingnya pendidikan seks tersebut bila ditekuni secara baik-baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya ke depannya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan mekanisme pendidikan seks kepada anak-anak dari usia PAUD, di mana pada usia PAUD anak-anak sudah diberitahu bagaimana pentingnya organ ataupun mengenal organ yang ada di dalam tubuhnya dan organ-organ apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan bagaimana cara apabila orang lain menyentuh organ tersebut apa yang harus dilakukannya. Selanjutnya pada usia sekolah dasar, anak-anak diberitahu bagaimana cara membela atau menghindar dari orang-orang yang mencurigakan dan tetap saja mengetahui organ-organ apa saja yang penting bagi di tubuhnya, yang ada di tubuhnya, yang harus dia jaga. Sedangkan pada usia remaja, anak-anak sudah diberitahu bagaimana apa itu seks, bagaimana cara melakukan hubungan seksual, apa manfaat hubungan seksual, apa dampak negatifnya apabila dilakukan di luar pernikahan, apa penyebabnya ataupun penyakit-penyakit menular yang dapat terjadi akibat seksual yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan bagaimana cara menghindari kekerasan seksual pada dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.